Oke, Liana. Oke. Ya, gimana Liana? Terima kasih. Bagaimana? Ini saya baru masuk ya, baru apa? Mm-mm. Baru Jadi begini, masuk, terus Liana. langsung naik ini. Tadi Uh-uh. gimana ceritanya? Baik, Anda kan seorang muslimah kan? Yang muslim. Tentu Ini saja. bapaknya muslim. Oke, Anda sudah pernah belum baca Al-Quran itu sampai selesai terjemahannya? Belum. Belum pernah. Oke, begini Maksudnya Liana. sampai selesai itu maksudnya satu Al-Quran Iya, satu dibaca Al-Quran semua dari plus halaman awal terjemahannya sampai halaman akhir. Sudah belum. pernah baca sampai Belum. selesai? Belum pernah. Belum Kalau dari pernah. awal sampai akhir belum pernah. Belum pernah. Baik. Walaupun sudah lama dari kecil muslim, tapi belum pernah baca Quran Ya. sampai selesai. Baik. Kalau Baik. baca udah, tapi kalau dengan terjemahannya semuanya belum. Kalau hatam udah berapa kali, cuma terjemahannya belum semua gitu. Nah ini dia Gitu. masalahnya. Nah begini, ini Liana. Gimana Ada gimana? sebuah masalah besar di dalam agama Islam itu karena seperti yang barusan Anda katakan, bahwa Anda membaca Al-Quran itu ternyata tidak membaca artinya. Sehingga tentulah Anda tidak mengerti apa yang Anda baca. Betul? Semuanya gitu, secara keseluruhan mungkin. Tapi kan esensinya kan saya belajar agama Islam kan dari kecil ya. Tentang ayat tentang ini, ya tentang ini, ya tentang ini. Gitu kan. Oke. Sudah belajar dari kecil kan. Baik. Di dalam Al-Quran itu Oke. ada kosakata khairul makirin. Pernah dengar ayat itu? Enggak. Tidak pernah dengar. Iya, arti khairul makirin itu adalah sang penipu daya. Allah itu salah satu title-nya itu adalah khairul makirin. Oke. Dia itu sang penipu daya. Belum pernah dengar itu? Iya, terus saya Baik. dengerin dulu. Baik. Jadi makanya tema kita buktikan bahwa Allah itu bukan maha penipu. Nah, ada sebuah kisah gini. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di mana di situ dikatakan bahwa wa qaulihim ya dan mereka berkata tuh inna qatalal masih Isa ibnu Maryam ya sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Qur'an wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, coba saya tanya dulu lah biar enggak saya yang cerita, saya tanya dulu. Gini. Sekarang temanya kan buktikan Allah bukan maha penipu gitu. Langsung ke esensinya aja. Iya, itu. Maksudnya jadi kan, bagaimana? Oke. Jadi kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Jadi tolong ya, di sini tuh jangan kayak kesannya tuh kayak ngetes. Terus nanya-nanya kayak lagi sidang skripsi kayak gitu loh. Kan saya kosongan ini, nggak lagi baca data, nggak bawa apapun gitu. Tapi Bukan, esensinya gini. mungkin kayak Maksudnya bisa begini, gitu. Liana. Kita itu harus berangkat dulu dari dasarnya. Oke, kan tadi paham ya. Nggak langsung main begitu-begitu gini. Kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Betul. Isa itu kan hendak disalibkan dalam Al-Quran. Betul. Nah, tetapi ada orang lain yang digantikan menjadi Isa sehingga jadi dia yang disalibkan, betul? Iya, Yudas lah ya. Udah terus? Nggak ada dalam Quran Yudas, ini. Di dalam Quran nggak ada Yudas. Iya, nggak ada. Tapi kan dalam literatur kita sejarahnya itu diganti. Oke, literatur yang mana silakan yuk. Terus literatur yang mana coba yuk tunjukkan kepada saya. Ya, menurut pemahaman Islam memang seperti itu. Jadi kayak cerita Maryam kelahiran Isa itu hampir sama lah ya. Literatur Islam dengan Kristen itu hampir sama. Cuma bedanya kayak lahirnya di mana kayak gitu kan. Nah, proses kematiannya ini yang mengundang banyak perdebatan gitu. Karena orang Islam yakin Nabi Muhammad Yesus itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi digantikan orang lain. Tapi digantikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke, artinya jadi, ada orang yang bukan Isa, wajahnya dirubah menjadi Isa. Iya. Berarti zolim dong Allah nih. Jangan bilang zolim dulu, kan kita pemahamannya berbeda.
kalau soal pemahaman, pemikiran Oke. kita nggak boleh. Si orang nggak lain boleh ini kan gini, Lina. Orang lain ini kan bukan Isa. Tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Iya, Jadi dia yang disalibkan. Berarti zolim lah Allah. Bohong ya. Ya, tapi memang gini loh ya. Ini kan lagi menurut pandangan Islam, pemahamannya memang seperti itu. Iya, berarti berangkat dari pemahaman itu, berarti Allah itu maha zolim. Karena apa? Karena dia membuat orang yang bukan Isa, jadi disalibkan. Betul nggak? Contoh nih, misalnya begini. Contoh misalnya begini. Lina korupsi. Lalu seharusnya Lina ini, paham. Lalu seharusnya Lina ini dihukum. Tapi malah orang lain yang diganti jadi Lina. Paham. Esensinya saya ngerti. Terus lanjut terus. Nah, berarti akibat daripada penggantian Isa ini menjadi orang lain, artinya masyarakat menjadi tertipu. Betul nggak? Kalau orang Islam merasa nggak tertipu gitu. Karena kita pemahaman. Emang udah dikasih tahu di zaman Isa? Enggak loh, orang-orang di zaman Isa ini loh. Kan mereka mengira itu Isa, betul? Betul. Karena wajahnya Isa, kan? Iya. Kalau tapi kan mereka tertipu, betul nggak? Itu ternyata bukan Isa, betul nggak? Betul. Kan Islam itu datang 700 tahun. Bukan, kita nggak bicara sebelum datangnya Islam. Kita bicara sebelum itu dibongkar. Pada waktu itu kan orang-orang menyangka itu Isa. Iya, Isa. Dan ternyata itu bukan Isa. Ternyata bukan Isanya kan ketika diketahui 600 tahun lagi kan? Iya, 700 tahun kemudian. 700 tahun. Nah, sebelum 700 tahun, sebelum datangnya Muhammad, mereka mengira bahwa itu Isa, betul? Iya, betul. Artinya mereka tertipu, betul nggak? Nggak tertipu. Loh, gimana Lina ini? Lina, sebelum gini loh, sebelum dikasih tahu, sebelum Muhammad datang, orang-orang kan mengira itu Isa, bener nggak? Iya. Padahal bukan dia, betul nggak? Padahal bukan dia, tapi kan yang bilang bukan dia itu kan Nabi Muhammad yang urusan kalau. Iya, saya berbicara mengenai orang-orang sebelum datangnya Muhammad. Mereka taunya itu Isa, betul? Isa. Nah, iya. Artinya mereka tertipu nggak? Selama 700 tahun mereka tertipu nggak? Ya, yang dilihat itu benar-benar Nabi Isa. Berat, Lina. Lina, pelan-pelan ya, pelan-pelan, Lina, pelan-pelan. Sebelum Muhammad datang, ada nggak yang tahu bahwa itu bukan Isa? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya sebelum Muhammad datang, mereka taunya itu Isa dan mereka tertipu, betul nggak? Ya nggak tertipu. Tuh, gimana sih? Gini lah ya, gini. Sekarang saya mau di pola pikir yang mana nih? Gini, makanya dengerin baik-baik. Di pola pikir yang 600. Lina, coba dengerin baik-baik ya. Di zaman Nabi Isa atau di zaman Muhammad? Karena saya ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Saya mau di zaman Nabi Isa, orang mengira bahwa itu Isa, betul? Betul. Padahal itu bukan Isa, betul? Nah, padahal ini kan bukan Isa, itu kan setelah 700 tahun kan? Iya. Kamu yang mana dulu nih? Oh, berarti sebelum Muhammad datang itu Isa betulan. Yang disalib itu Isa betulan. Terus waktu Muhammad terus menjadi bukan Isa gitu. Iya betul, kayak gitu. Oh, berarti di zaman Muhammad Isanya berubah. Enggak, jadi kita nggak boleh menyalahkan kalau yang waktu itu tertipu, mereka nggak ini begitu. Gimana? Mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu ya berarti tidak tertipu. Gimana sih? Gini. Saya ini kan pelan-pelan. Oke. Isa disalib, tetapi yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang dibuat sama Allah jadi Isa, betul? Betul. Artinya yang disalib itu Isa KW, betul? Betul. Nah, berarti orang-orang itu tertipu nggak? Orang-orang yang di zaman Nabi Isa? Iya. Maksudnya? Ya, waktu itu kan orang-orang yang Nabi Isa kan memang nggak tahu. Iya, berarti tertipu nggak mereka? Kebenarannya kan belum datang pada saat itu. Iya, ya artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu. Nggak tertipu, berarti Isa betulan? Nggak tertipu. Isa betulan. Berarti menurut Isa mereka betulan. Kan, nggak ada data. Lah mereka mau itu bukan Isa dari mana?
Oh, berarti pada zaman Nabi Isa yang disalib Isa betulan. Jadi gimana ya? Jadi gimana sih ya? Saya juga bingung mengikuti pola pikir. Saya juga bingung karena gini ya. Unik kita ini. Mau Makanya saya bilang begini, Lina. Gini loh. Karena mereka mengira itu Isa, padahal bukan Isa. Mereka itu tertipu. Nah, di zaman Muhammad dikasih tahu bahwa mereka itu tertipu. Sebelum zaman Muhammad mereka belum dikasih tahu kalau itu bukan Isa. Mereka tertipu, jadi mereka salah semua. Selama 700 tahun itu ribuan orang mereka mengira itu Isa. Ya kan nggak ada kebenaran yang datang. Nggak ada kebenaran yang ngasih tahu kalau itu. Iya, artinya Isa. Di zaman Muhammad lah dikasih tahu kebenaran itu. Contoh nih misalnya, saya kasih tahu gini, dengerin. Ya. Ada anak nih, anak kecil, punya ada bapak, ada ibunya, dua orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun, dia nggak dikasih tahu kalau dia itu anak pungut. Betul. Sebelum 7 tahun nggak dikasih tahu. Bapaknya ngasih tahu bahwa kamu dilahirkan oleh emakmu, begini. Ternyata setelah umur 7 tahun dikasih tahu, sebenarnya dia itu bukan ibu kandungmu. Ya. Saya itu bukan bapak kandungmu. Artinya sebelum 7 tahun, dia ditipu, betul nggak? Dia ditipu bahwa itu ibu kandungnya, betul nggak? Ini pelakunya sama ya. Nah, sekarang begini. Dalam kasus ini pelakunya Sekarang begini. Allah mengganti sosok Isa. Bukan mengganti sosok Isa, mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi dialah akhirnya jadi disalibkan. Betul? Betul? Menurut Islam begitu, betul. Artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut saya. Nah, sebelum Muhammad datang, mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa iya mereka tidak tertipu sedangkan itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita tidak ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? Yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik sebelum baik sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Isa. Ada nggak orang yang tahu itu? Sebelum Muhammad datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka selama Muhammad belum datang mereka menyangka itu Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya. Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah, Lina. Oke, baik. Terima kasih, Lina. Ya, ini membuktikan gini, Lina. Kebenaran itu, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui, mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah, di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Quran, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh. Iya. Seperti yang saya bilang gini, Liana. Di dalam fakta kehidupan sehari-hari, umat muslim ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Quran. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Quran boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Boleh. Ini dulu deh, yang ini kan belum selesai yang ini. Maaf, penipunya di mana? Enggak menipu. Menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh. Orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana?
Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini ya, Nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, coba. Ada Al-Quran nggak di situ? Nggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini, ada Al-Quran nggak di situ? Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu sang penipu daya. Langsung di situ aja, di layar aja. Oke, baik ya. Kita tunjukkan ya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin, sang penipu daya. Tapi nggak percaya dia. Baik. Ya dong. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih. Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing. Saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih apa namanya? Iya. Enggak juga, saya bukan. dasar kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kebenaran. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah? An-Nisa maksudnya. An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin, yang artinya penipu daya. Oke ya? Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawahnya komentar. Pansos katanya. Lama kali Bang Edis. Enggak, saya enggak ada pansos, enggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Gini. Oke ya, coba lihat. Iya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Ali Imran ayat 3, Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru, ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini. Ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Nih ya, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik. Khairul itu yang baik. Baik, sang, begitulah. Masternya. Masternya. Khairul makirin. Allah itu khairul makirin. Sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada pembalasnya ini terjemahan ini ditambah-tambahi pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Iya pasti beda. Kalau sama ya kita sama, iya nah. Terus gitu loh. Kita nggak membenturkan. Yaitu karena agama Islam itu datang belakangan, terus mengatakan
Wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia. Jadi Isa kan zolim. Zolim nggak seperti itu. Makanya kan beda pemahaman saya kan. Lina, coba Lina, apakah Allah itu maha adil? Adil. Oke. Maha adil. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah, ping, jadi Isa. Jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar, orang nyari-nyari siapa? Orang nyari-nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu. Betul nggak? Betul. Zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan gimana? Pemahaman yang menurut orang Islam seperti itu tidak zolim. Coba, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba? Dirubahlah. Siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Ya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus digantikannya di mana? Digantikannya? Ya waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang dalam Quran? Maksudnya waktu mau diserang kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa hendak disalibkan, gitu. Ditangkap hendak disalibkan. Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, iya dong, gimana? Iya. Diganti sama Yudas ya kan. Yudas dari mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh? Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh berarti nggak percaya Quran lagi. Gini. Liana, menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut harusnya bilang begitu, Liana. Di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Berarti Al-Quran hanya diimani saja. Saya kasih contoh nih. Nggak telan mentah-mentah seperti itu kan. Begini, saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini. Orang Indonesia. Udah. Ya, sebentar. Ya. Orang Indonesia taunya Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Soekarno. Bayangkan. 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 tahun kemudian ada orang dari Arab. Iya. Dari Arab. Bilang Soekarno itu bukan. Benar semua. Sesungguhnya Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Bukan Soekarno. Menurut kamu dia wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu. Maksudnya yang membantah? Iya, dia kan datang membantah. Katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Iya, kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa? Kan gitu kan? Coba.
Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Quran di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Ngomong, yang disalibkan bukan Isa. Terus Ternyata siapa? orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya tadi saya bilang Yudas, katanya bukan. Nah, iya, kalau Yudas kan bilang? harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat. Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban. Hanya membantah gitu saja tapi tidak ada jawabannya. Gini ya. Gini. Nah, gimana sih? Ya, nak. Sekarang nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah, jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu aslimu bukan Liana, pokoknya bukan Liana. Gini, jadi menurut orang Islam. Bukan, pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya, hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, jadi saya bisa membantah segala sesuatu. Pokoknya nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya, maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat kan? Canggih. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong, gantian. Saya bisa masuk ke pikiran, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah, menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara Yesus. satu dia Oke lah, ikut Yesus ya. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. 600 tahun sebelum Muhammad ada. Iya. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu. Iya, Yesus sendiri bangkit kok. Dan dia mengatakan sendiri, ya, Yesus sendiri bangkit. Ya, memang ada keterangan bangkit, oke. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu iya, masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan, Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam datang bilang, wahai orang Karesteng, yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Lalu siapa aslim? Iya. Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. Orang Indonesia udah tahu presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno. Datang orang Arab. Bukan Soekarno. Pokoknya bukan. Ini ya. Oke, gini loh ya. Masa orang membantah bantahannya tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Loh, bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Ah, itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan. Itu kan menurut Anda. Ya sudah, siapa yang disalibkan, menggantikan Isa? Udah stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi apa ya, pemikiran orang itu kita nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan bisa saja, sebenarnya akal pikiranmu sudah bertanya-tanya, kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah nggak lebih jelas, malah bikin orang Islam sendiri pusing. Satu bilang bukan. Satu bilang orang Islam bilang yang disalib Yudas. Satu bilang yang disalib orang yang lain. Ini berat ini. Gini. Muslim sendiri bingung siapa yang disalibkan. Ini terus memakan di situ deh. Kita gantian. Silakan. Kita naik stepnya. Jangan gitu. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu masalahnya sudah diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten, ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam sebagai pembantah nggak bisa menunjukkan dalil bantahannya. Iya, silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja.
Iya, Kita nggak justru bisa kenapa kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, Oke. ada orang bukan Itu Isa, kan dirubah jadi kepercayaan. Isa. Kalau Orang nggak salah, orang lagi bagus-bagus, Udah, balik lagi ke ya kan? situ deh. Saya tahu Lagi maksudnya mau santai-santai, kemana. tahu-tahu Saya ditangkap, tahu. disalib. Loh, Ih, bolak-balik mulut. Gimana? Itu udah banyak banget. dia kan bukan Isa. Gini. Balik lagi ke tadi ya. Perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini, kayak itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan, seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu ke orang Kristen dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah, ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan. Orang Islam banyak seperti itu. Nah, saya pengen di sini bicara. Oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini saking hebatnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Jago bantah tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih. Apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin subbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Ya. Simon. Ya. Ini yang disalib yang mana? Oke. Udah gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Udah. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang... Saya ngambil poinnya aja. Nggak usah diperdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik dibilang. Coba yang di bawah. Tadi ngomong hari gini masih memperdebat. Sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kayak bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, Al-Quran. coba ya, gini. Saya mau gini Liana. Sebentar Liana. Gitu Liana, sebentar. Gini. Itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah, jangan digambar-gambar. Sebentar, coba ini terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak? Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah, dibawa dulu. Dibawa dulu. Nanti kalau udah sehat kesini lagi. Kesini lagi kalau udah sehat. Aduh. Oke. Iya, memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Ya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan. Anda muslimah ya?
Ya, alhamdulillah Oke. muslimah. Silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Saya Tema kita hari pakai ini jilbab, toh. Saya bagaimana? pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab. Ya sudah Iya. dibawa dulu ya. Dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab. Ya. Heran saya tahun zaman saya sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya. Zaman saya sekolah, di kelas saya itu yang pakai jilbab 1 orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran, tidak ada ayat, Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab. Zaman dulu itu nggak ada. Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini dikibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih. Saya tunjuk nih, foto-foto jadul. Nih. Ini foto-foto jadul. Nih. Nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih. Nggak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih. Ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Kaum betul. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Foto-foto jadul. Nih, SMA ya. Nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman-zaman kita dulu sekolah, nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Nih, oh, wanita-wanita zaman dulu nih, ini kalian kenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab nih. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Mana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Nekat yang zaman dulu sebelum saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan? Dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata, nggak wajib pakai jilbab tuh nggak wajib. Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab, ya, misalnya banyak orang-orang Muslim, toko-toko Muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib, dagangan kagak laku. Nekat yang nyata. Agak laku dagangan. Tapi saya tahu, gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya, ini orang Muslim sendiri yang bilang, banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dia dikatakan dalam riwayat itu, dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu, dia mengecek 600.000 hadis.
di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Iya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak. Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Oh. Yuk silakan.